Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan lanjutan materi dari kelompok sebelumnya, yaitu tentang macam-macam pendekatan pembelajaran matematika. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Andi Batariola, saya sendiri, yang kedua Nur Fadilah, dan yang ketiga Laude Musahili. Adapun cakupan materi yang akan kami bahas pada hari ini ada 5. Yang pertama, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua, pendekatan open-ended. Yang ketiga, pendekatan saintifik. Yang keempat, pendekatan realistik. Dan yang terakhir, pendekatan etnomatematika. Nah, dari materi sebelumnya, kelompok sebelumnya telah membahas tentang pengertian dari pendekatan pembelajaran, di mana pendekatan pembelajaran ini merupakan suatu pandangan yang menentukan arah pelaksanaan atau kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik dengan tujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan materi pertama dan kedua, di mana materi pertama ini yaitu pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Dalam materi pertama ini yang akan kami bahas yaitu pengertian, karakteristik, langkah-langkah, kelebihan, dan kekurangan dari pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Nah, pertama, pengertian dari pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat, atau sering disingkat dengan STM. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat ini merupakan the teaching and learning of science in the context of human experience. Artinya, STM ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks pengalaman manusia. Nah, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat ini melatih kreativitas, sikap ilmiah, dan penggunaan konsep serta proses yang didapat dalam kehidupan siswa, dalam kehidupan sehari-hari peserta didik atau siswa. Nah, dengan menggunakan konsep, maka peserta didik atau siswa akan termotivasi untuk belajar dan mencari berbagai sumber informasi. Nah, pendekatan STM ini mungkin bisa menjadi alternatif untuk peserta didik dalam mencari berbagai informasi. Selanjutnya, penerapan dari pendekatan STM dalam pembelajaran matematika. Di sini terdapat 5 tahapan. Tahapan pertama itu pendahuluan, di mana tahapan pertama ini guru memberikan atau memaparkan masalah kepada peserta didik. Tahapan kedua itu pengembangan konsep, di mana pada tahapan ini peserta didik dengan melakukan diskusi atau mencari informasi dari berbagai sumber akan mendapatkan suatu konsep dari masalah yang telah diberikan guru tersebut. Nah, tahapan ketiga itu presentasikan konsep yang telah ditemukan, di mana pada tahapan ini setelah menemukan konsep yang ada dalam masalah, selanjutnya siswa akan disuruh mempresentasikan penemuannya yang tadi di depan teman-temannya. Selanjutnya tahapan keempat yaitu pemantapan konsep, di mana pada tahapan ini guru akan meluruskan apabila terdapat kesalahan pemahaman konsep dari peserta didik. Dan yang terakhir itu penilaian, di mana pada tahap penilaian ini guru tidak hanya menilai dari hasilnya saja, tetapi guru juga menilai dari proses bagaimana dia menemukan hasil dari masalah tersebut. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari pendekatan STM. Pertama kita bahas dulu dari kelebihan, di mana kelebihan dari pendekatan STM ini terdapat 3. Yang pertama, dilihat dari aspek tujuannya, pendekatan STM ini meningkatkan keterampilan proses sains, keterampilan inquiry atau keterampilan penemuan, pemecahan masalah, dan menekankan cara belajar yang baik, mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.
Selanjutnya yang kedua itu dilihat dari aspek pembelajaran. Pendekatan STM ini menggunakan berbagai strategi dan berbagai informasi kerja lapangan serta interaksi antara manusia secara optimal. Di mana pada pendekatan STM ini pasti kita menggunakan berbagai strategi untuk memecahkan masalah yang telah diberikan tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu dilihat dari aspek gurunya. Pendekatan STM ini dalam pendekatan ini guru pasti akan menggunakan berbagai strategi di dalam kelas agar tujuan dari proses pembelajaran di dalam kelas itu tercapai. Selanjutnya itu kekurangan dari pendekatan STM. Terdapat 5 dari kekurangan dari STM itu. Yang pertama, mengharuskan adanya sumber daya yang mumpuni di pihak guru atau sekolah. Yang kedua, guru akan bekerja lebih keras untuk mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata. Yang ketiga, siswa akan mengalami kesulitan dalam menghubungkan unsur-unsur dalam pembelajaran. Yang keempat, siswa pasti akan butuh lebih banyak waktu dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, pendekatan STM ini tidak cocok untuk pendekatan STM ini hanya cocok diterapkan untuk kelas atas. Selanjutnya materi kedua itu pendekatan open-ended. Sama halnya pada materi pertama, dalam pendekatan open-ended ini kami akan membahas tentang pengertian, karakteristik, langkah-langkah, kelebihan, dan kekurangan dari pendekatan open-ended. Nah, pengertian dari pendekatan open-ended itu di mana pendekatan open-ended ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dari menghadapkan siswa pada masalah terbuka. Nah, masalah terbuka di sini maksudnya yaitu masalah yang mempunyai proses penyelesaian yang banyak atau masalah yang mempunyai hasil atau solusi yang banyak, tidak hanya satu. Pendekatan open-ended adalah pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian yang lebih dari satu. Nah, masalah yang diformulasikan harus memiliki multi jawaban yang benar. Nah, inilah yang kita sebut dengan masalah tak lengkap, atau kita bisa juga sebut dengan open-ended problem atau soal terbuka. Selanjutnya, ketika kita ingin memberikan masalah kepada peserta didik, kita harus memperhatikan 3 poin ini, yaitu yang pertama, prosesnya terbuka, di mana dalam proses menyelesaikan masalah tersebut harus memiliki banyak prosesnya, proses penyelesaiannya. Yang kedua, end product are open, artinya hasil akhirnya terbuka, di mana solusi dari masalah yang diberikan memiliki solusi yang banyak. Yang terakhir itu ways to develop are open, artinya cara pengembangan lanjutannya terbuka, di mana setelah siswa menemukan solusinya, maka siswa akan bisa menghubungkan masalah yang baru atau mendapatkan masalah yang baru dari solusi tersebut. Nah, selanjutnya itu karakteristik dari pendekatan open-ended. Terdapat 3 dari karakteristik open-ended. Yang pertama itu kegiatan belajar siswa harus terbuka. Yang kedua, kegiatan matematika adalah keragaman berpikir. Yang ketiga, kegiatan siswa dan kegiatan matematika ini merupakan satu kesatuan. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah dari open-ended. Yang pertama, menghadapkan siswa dengan masalah atau problem yang terbuka. Tetapi di sini kita tekankan bagaimana siswa bisa sampai pada solusi tersebut. Yang kedua, membimbing siswa untuk menemukan pola dalam mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Nah, maksudnya di sini guru hanya membimbing siswa, tidak mengajarkannya. Yang ketiga, membiarkan siswa memecahkan masalah dengan berbagai penyelesaian dan jawaban yang beragam. Dan yang terakhir itu, setelah siswa menemukan solusinya, maka siswa
menyajikan hasil temuannya tersebut. Nah, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari pendekatan open-ended. Yang pertama, yang pertama itu kelebihan pendekatan open-ended. Yang pertama, siswa akan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan akan sering mengekspresikan idenya. Yang kedua, dalam pendekatan open-ended, siswa lebih memiliki kesempatan yang banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. Yang ketiga, dalam pendekatan open-ended ini, siswa dengan kemampuan matematika yang rendah akan dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri karena memiliki solusi dan penyelesaian yang banyak. Yang keempat, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Dan yang terakhir itu, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Dan selanjutnya itu kekurangan dari pendekatan open-ended. Di samping pendekatan ini, di samping memiliki kelebihan, ternyata juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, dalam membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi siswa merupakan bukan pekerjaan yang mudah. Yang kedua, dalam mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami oleh siswa itu sulit dilakukan sehingga banyak yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa cemas dengan jawaban yang mereka temukan. Yang keempat, mungkin ada sebagian siswa merasa proses pembelajaran ini tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi dalam proses penyelesaian masalahnya. Nah, itulah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, untuk materi ketiga ini saya serahkan kepada Saudari Nur Fadilah. Kepada Saudari Nur Fadilah, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu pendekatan saintifik. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, karakteristik, langkah-langkah, kelebihan, dan kekurangan dari pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik dapat secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengerti, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Tujuan dari pendekatan saintifik ini dalam pembelajaran antara lain yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran agar peserta didik merasa bahwa belajar adalah suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Selanjutnya itu karakteristik pendekatan saintifik. Yang pertama itu substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan hanya sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. Yang kedua yaitu penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru dan peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Yaitu mendorong dan menginspirasi siswa secara kritis, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Yang keempat yaitu mendorong dan menginspirasi siswa
agar mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. Yang kelima yaitu mendorong dan menginspirasi siswa dalam memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran. Yang keenam, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir itu tujuan pembelajarannya dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik sistem penyajiannya. Selanjutnya itu langkah-langkah pendekatan saintifik. Langkah-langkah pendekatan saintifik ini terdiri atas 5. Yang pertama itu mengamati. Kegiatan mengamati di sini yaitu guru akan memberikan masalah yang berkaitan dengan konsep matematika yang akan dipelajari, kemudian siswa akan disuruh untuk mengamati masalah tersebut. Nah, dengan metode mengamati ini diharapkan bahwa peserta didik dapat menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang sedang diamati dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Langkah yang kedua yaitu menanya. Pada pendekatan saintifik ini, siswa itu dituntut untuk memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang diajukan ini dapat berupa pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati siswa, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Yang ketiga itu, pada tahap ini, siswa diminta untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, informasi yang dikumpulkan ini bisa berasal dari kegiatan sebelumnya, yaitu mengamati dan menanya, ataupun bisa didapatkan dari sumber-sumber yang lainnya seperti buku atau jurnal. Yang keempat yaitu mengasosiasi atau menalar kegiatan. Kegiatan belajar pada aktivitas menalar ini itu adalah mengolah informasi yang sudah dikumpulkan sebelumnya, baik hanya dari buku-buku atau jurnal-jurnal yang dikaji tadi. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah siswa ini pelajari. Kegiatan mengkomunikasikan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang dia. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan pendekatan saintifik. Yang pertama itu kelebihan dari pendekatan saintifik. Yang pertama, memandu siswa untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengumpulan data, analisis data untuk menghasilkan data. Yang kedua, membina kemampuan siswa dalam berargumentasi dan komunikasi. Yang ketiga, membina kepekaan siswa terhadap problematika yang terjadi di lingkungannya. Yang keempat, menuntun siswa berpikir sistematis, kritis, kreatif, melakukan aktivitas penelitian, dan membangun konseptualisasi pengetahuan. Yang kelima yaitu membiasakan siswa untuk menanggung resiko pembelajaran. Yang terakhir yaitu dapat membangun karakter siswa. Selanjutnya kekurangan dari pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu apabila terdapat siswa yang kurang berminat terhadap materi yang dipelajari, dapat menyebabkan pelajaran menjadi tidak efektif. Yang kedua, dapat menghambat laju pembelajaran yang menyita waktu. Yang ketiga, kegagalan dan kesalahan dalam melakukan eksperimen akan berakibat pada kesalahan penyimpulan. Selanjutnya yaitu pendekatan realistik. Di sini juga akan dibahas tentang pengertian, karakteristik, langkah-langkah, kelebihan, dan kekurangan dari pendekatan realistik.
pertama itu pengertian dari pendekatan realistik. Pendekatan realistik adalah suatu pendekatan pembelajaran matematika yang menekankan pada keterkaitan antar konsep-konsep matematika dengan pengalaman sehari-hari. Sumber pemunculan konsep matematika dalam pembelajaran dalam pendekatan realistik ini itu berasal dari dunia nyata. Pengendalian konsep-konsep matematika dilakukan dengan menghadapkan siswa pada masalah dari kehidupan nyata, pengalaman siswa, atau apa yang pernah siswa lihat atau dengar, tetapi yang mereka anggap sebagai kenyataan, sehingga siswa segera melibatkan dirinya dalam kegiatan belajar secara bermakna. Selanjutnya, karakteristik pendekatan matematika realistik. Yang pertama yaitu masalah kontekstual yang realistik atau realistic contextual problems digunakan untuk memperkenalkan ide dan konsep matematika kepada siswa. Yang kedua, siswa dapat menemukan kembali ide, konsep, dan prinsip atau model matematika melalui pemecahan masalah kontekstual yang realistik dengan bantuan guru ataupun temannya. Yang ketiga, siswa diarahkan untuk mendiskusikan penyelesaian terhadap masalah yang mereka temukan, yang biasanya ada yang berbeda, baik cara menemukannya maupun hasilnya. Yang keempat, siswa merefleksikan apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dihasilkan, baik hasil kerja mandiri maupun hasil kerja diskusi. Yang kelima, siswa dibantu untuk mengaitkan beberapa isi pelajaran matematika yang memang ada hubungannya. Yang keenam, siswa diajak mengembangkan, memperluas, atau meningkatkan hasil-hasil dari pekerjaannya agar menemukan konsep atau prinsip matematika yang lebih rumit. Yang terakhir yaitu matematika dianggap sebagai kegiatan, bukan sebagai produk jadi atau hasil yang siap pakai. Selanjutnya, langkah-langkah pendekatan realistik. Langkah-langkah pendekatan realistik ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu persiapan. Di tahap persiapan ini, guru selain menyiapkan masalah kontekstual yang akan diberikan kepada siswa, guru juga harus benar-benar memahami masalah dan memiliki berbagai macam strategi yang mungkin akan dipakai siswa untuk menyelesaikan masalah kontekstual tersebut. Yang kedua, pembukaan. Pada tahap ini, siswa akan diperkenalkan dengan strategi pembelajaran yang akan dipakai untuk menyelesaikan masalah kontekstual tadi, dan diperkenalkan juga kepada siswa masalah dari dunia nyata. Kemudian setelah diperkenalkan masalah dan strategi pembelajaran yang akan dipakai, siswa kemudian akan diminta untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara mereka sendiri. Yang ketiga, proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran ini, siswa akan mencoba menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan pengalamannya. Proses ini dapat dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Kemudian setelah siswa telah menyelesaikan masalah kontekstual tadi, siswa atau kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan siswa atau kelompok lain. Dan siswa atau kelompok lain ini akan memberi tanggapan terhadap hasil kerja siswa atau kelompok penyaji. Nah, peran guru di sini adalah mengamati jalannya diskusi kelas dan memberikan tanggapan dan mengarahkan siswa untuk mendapatkan strategi terbaik serta menemukan aturan yang lebih tepat untuk memecahkan masalah kontekstual tersebut. Yang terakhir yaitu penutup. Jadi setelah mencapai kesepakatan tentang strategi terbaik melalui diskusi kelas, siswa akan diajak untuk menarik kesimpulan dari pelajaran saat itu. Lalu pada akhir pembelajaran, siswa harus mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk matematika formal.
Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan pendekatan realistik. Yang pertama, kelebihan dari pendekatan realistik. Yang pertama, siswa akan lebih memahami bagaimana suatu konsep atau teori bekerja. Yang kedua, siswa akan lebih memahami bagaimana suatu soal atau masalah diselesaikan. Yang ketiga, siswa akan lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, siswa akan termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam memahami suatu konsep. Yang kelima, siswa akan termotivasi untuk menerapkan konsep itu sebagai sebuah sarana penyelesaian masalah. Terakhir yaitu kekurangan pendekatan realistik. Yang pertama, kekurangan dari pendekatan realistik yaitu dibutuhkan guru yang mampu memotivasi siswa untuk memahami, bukan hanya menghafal. Hal ini tentunya tidak mudah karena siswa akan bekerja lebih keras. Yang kedua yaitu pembelajaran berpotensi membutuhkan waktu yang lebih panjang. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Nurfadila. Selanjutnya untuk materi kelima yaitu pendekatan etnomatematika. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan karakteristiknya, dan untuk kelebihan dan kekurangan akan dipaparkan oleh Nurfadila. Nah, pendekatan etnomatematika ini menurut Agassi dan Wahyono merupakan pendekatan yang digunakan untuk menghubungkan antara realitas budaya di lingkungan peserta didik dengan matematika saat proses belajar mengajar. Nah, dalam pendekatan etnomatematika di sini, dalam proses pembelajaran, guru harus mengaitkan suatu materi matematika dengan budaya yang ada di sekitar peserta didik. Selanjutnya, untuk karakteristik pendekatan etnomatematika, di sini ada 3. Yang pertama, dalam pemilihan konten budaya harus disesuaikan dengan konten matematika yang sedang dipelajari atau yang sedang guru tersebut ajarkan di dalam kelas. Yang kedua, dari produk budaya dijadikan bahan etnomatematika, dilihat konsep-konsep matematika yang terdapat di dalamnya, baik untuk dijadikan referensi pengajaran maupun untuk memodelkan konsep budaya secara matematis dari produk budaya tersebut. Dan yang terakhir itu peserta didik diarahkan untuk menghargai budaya mereka, salah satunya dengan menemukan sifat matematika yang ada pada budaya mereka tersebut. Nah, itu untuk pengertian dan karakteristik dari pendekatan etnomatematika. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan akan dibahas oleh Nurfadila. Saya persilahkan kepada Nurfadila. Iya, baik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan etnomatematika. Kelebihan pendekatan etnomatematika terdiri atas 2. Yang pertama yaitu membantu siswa untuk mengembangkan pembelajaran sosial, emosional, dan politik intelektual siswa dengan acuan budaya mereka sendiri. Yang kedua, dengan adanya pendekatan etnomatematika ini dalam pembelajaran, siswa yang memiliki berbagai budaya dapat dengan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Kemudian, kekurangan dari pendekatan etnomatematika. Yang pertama itu sedikitnya bahan ajar tentang matematika yang berbasis kebudayaan di kelas. Yang kedua, sedikitnya instrumen penilaian yang tepat untuk pendekatan ini. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya untuk sesi diskusi, kami akan melanjutkan sesi diskusi ini di LMS Syam-Oke. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya di forum diskusi yang ada di LMS Syam-Oke.
dalam sesi diskusi ini kami akan hanya menerima 6 pertanyaan teratas, dan di sini kami juga akan memilih pertanyaan yang dari teman-teman yang belum pernah bertanya. Dan bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atau menanggapi jawaban dari kami, bisa juga mengirimkan tanggapan di forum diskusi yang ada di LMS Jam. Oke. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.